Pujian, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati rekan-rekan kami, Forkopimda Cakedek, Bapak Kapolsek, Majenur, Pak Danil, Perkembangan Anak Usia Dini, Holistik Integratif. Hari Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022, dengan ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kekeliruan. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur bu. Telah hadir di sini mengikuti dengan sepenuh hati apa yang disampaikan kepada terhormat Ibu Dr. Idrina Fahmi, terimalah Ibu Dokter Kecamatan Sidek. kami semua. Terimalah salam, salam sehat sentosa. Telah hadir di sini Bunda PAUD tercinta, mari kita hanya terimalah salam dengan sepenuh hati apa yang disampaikannya. Terimalah salam. Baik, matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan besok. Terus kalau sekarang nanti 2, besok yang galas nih Pak Dono ya. Alhamdulillah penonton. Habis itu berikutnya saya terima lagi ya, itu anak kecil-kecil ya. Iya, baik. Terus saya boleh demikian tanpa kabel. Baik, Niki mau materi pertama sudah disampaikan? Oh belum? Karena ada 2 materi. Jadi Niki dalam hanya akan menyampaikan terkait dengan Bunda PAUD, peran dan tugasnya. Sehingga kemudian para Bunda PAUD nih, pasukan saya ini nanti tahu besok apa yang harus dimainkan perannya dan kemudian tugasnya itu seperti apa. Sebaiknya Bunda PAUD, oh itu perannya Bunda PAUD. Kalau begitu kemudian akhirnya gayung bersambut. Nah, maunya seperti itu. Nah, saya juga nyumpah ampun bahwa memang saya sengaja untuk saya yang minta ya. Kemarin saya minta ketemu ya sama Pak Dono, saya minta ketemu dengan semua Bunda PAUD se-Kabupaten Mojokerto. Kenapa? Karena kita harus menyamakan persepsi kita terkait dengan peran dan tugas kita. Sehingga nanti semuanya akan tahu apa yang dilakukan di masing-masing wilayahnya. Nah, ibu-ibu yang sangat saya hormati, saya langsung. Nah, saya mau pertama matur kepenjenengan supaya persepsi kita terhadap Bunda PAUD itu sama. Jadi yang disebut dengan Bunda PAUD ini adalah satu predikat yang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada istri kepala daerah, kepala pemerintahan sampai tingkat bawah, istri kepala desa. Nah, tetapi manakala kepala daerahnya, kepala pemerintahnya, kepala desanya perempuan, maka predikat ini diberikan kepada dia sendiri. Nah, ini bedanya dengan ketua PKK. Kalau ketua PKK, siapa ketua PKK? Ketua PKK secara ex officio adalah istri atau suami. Jadi manakala
kepala daerahnya, kepala desanya ini perempuan, maka suaminya yang ex officio sebagai ketua tim penggerak PKK. Tapi beda dengan Bunda PAUD. Jadi Bunda PAUD ini diberikan pada istri kepala daerah, kepala pemilihan kepala desa, dan kepala daerah, kepala pemilihan kepala desa itu sendiri manakala dijabat oleh seorang perempuan, dan hanya ada satu dari masing-masing wilayah. Jadi hanya ada satu Bunda PAUD nasional, yaitu Ibu Iriana Joko Widodo. Hanya ada satu Bunda PAUD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Hanya ada satu Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, yaitu saya. Hanya ada satu Bunda PAUD Kecamatan Gedek, yaitu Bu Camat. Dan hanya ada satu Bunda PAUD desa di masing-masing desa sekecamatan Gedek. Menikah dengan semuanya, dan hanya satu tidak bisa diwakili. Anak usia dini di masing-masing wilayah itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan berkualitas, dan tugas ini diberikan oleh negara kepada Bunda PAUD. Sehingga Bunda PAUD ini nanti tugasnya adalah bagaimana dengan predikat yang dia sandang, dia bisa mengupayakan semua layanan pendidikan anak usia dini di masing-masing wilayahnya ini menjadi layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Nah, yang berkualitas itu yang bagaimana? Berikutnya, nah yang berkualitas itu adalah ada 3 kategori yang harus diingat. 1, aman. 2, nyaman. 3, mampu memfasilitasi perkembangan anak secara utuh. Jadi nomor 1, aman. Sekolahnya harus aman. Aman secara fisik, aman secara sosial, dan aman secara psikologis. Terus, secara fisik ya bangunannya benar-benar aman, tidak ada pintu yang kemudian nanti apabila digoyang-goyangkan sama anak dibuka tutup terus kemudian ambruk, misalkan, atau jepit dibuka langsung mental lagi sehingga anaknya bisa kejepit, misalkan kayak gitu. Jadi ini benar-benar secara fisik harus dipastikan semuanya aman, termasuk kamar mandinya tidak boleh kemudian kamar mandi ini licin sehingga membuat anak-anak bisa terpeleset. Nah, aman secara fisik. Secara sosial berada di lingkungan yang secara lingkungan sosialnya juga aman, tidak lingkungan yang bisa membahayakan anak atau menakut-nakuti anak. Begitu juga secara psikologis. Bahwa semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kesempatan yang sudah kita dapatkan dan ini masih kita pegang, kita maksudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda. Terima kasih dari Bunda berikan berharga bagi kami, berguna bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Ilmu yang Bunda berikan berharga bagi kita, ilmu yang